Selamat berjumpa kembali dengan saya, Maria Melati, penyuluh agama Katolik Provinsi Banten. Para pendengar setia Radio RRI Banten dimanapun Anda berada, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan segala aktivitas kita tetap dalam keadaan baik dan Tuhan selalu menjaga kita. Sebelum kita melanjutkan ke acara renungan siang hari ini, marilah kita buka mimbar agama Katolik ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kasih, puji syukur kami haturkan kepadamu, karena sampai dengan hari ini Engkau tetap menjaga dan melindungi kami dimanapun kami berada. Dan apapun aktivitas yang kami lakukan, Tuhan, Engkau tetap menemani kami. Pada siang hari ini kami mohon secara khusus agar Engkau selalu membimbing dan menuntun langkah kami, sehingga kami tetap bisa berfungsi sebagai garam dan terang dunia, sehingga keberadaan kami sebagai insan-insan atau saksi Kristus di dunia ini bisa memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitar kami, baik dalam keluarga, di lingkungan pekerjaan, di sekolah, di gereja, di masyarakat, dan dimanapun berada, dapat memberikan nilai-nilai yang baik buat sesama kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan kali ini, tema yang kita angkat dalam perenungan singkat ini adalah menjadi garam dan terang dunia. Bacaan kita ambil dari Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebelumnya mohon maaf tanpa bermaksud menggarami atau mengasingkan Bapak Ibu yang mungkin secara rohani lebih matang dari saya. Tetapi pada kesempatan ini saya mengajak untuk refleksi bersama berdasarkan sumber bacaan yang diambil dari Injil Matius tadi. Kita semua tahu fungsi garam yang utama adalah memberi rasa, bisa mencegah kebusukan dan tidak menjadi hambar. Kehadiran kita diharapkan membawa kebaikan, membawa kejujuran, memberikan kasih di tengah dunia yang sudah semakin tidak jelas ini. Lalu kita berfungsi sebagai terang, di mana kita bisa menerangi kegelapan dengan cara menjaga perkataan dan perbuatan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu, sudahkah kita mampu memberi terang menjadi terang dan cahaya buat keluarga kita dan menjadi asin yang bisa memberi rasa kepada semua masakan, kalau itu dalam arti sempit ya. Sekedar refleksi, bagaimana kita menjaga supaya garam yang kita miliki ini tetap asin dan tidak menjadi rusak rasanya. Beberapa poin yang saya angkat diantaranya: 1, kita wajib dekat dengan Tuhan. Artinya kita tidak boleh meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, di mana kita sebagai orang Katolik selalu diajarkan untuk rajin berdoa, rajin beribadat, dan rajin membaca kitab suci supaya iman kita tetap hidup dan tidak hambar.
Poin kedua, bagaimana kita bisa menjaga agar asin yang kita miliki itu tidak rusak? Kita harus bersikap konsisten, artinya kita menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang punya integritas, baik itu di lingkungan rumah, sekolah, bersama relasi-relasi kita, dan juga dalam kegiatan ini kita konsisten juga membuat konten-konten yang baik di media sosial. Selain itu, kita harus berani tampil beda. Nah, maksudnya gimana? Kita tahu dalam kehidupan kita mungkin banyak hal-hal yang tidak sesuai atau tidak sependapat dengan pemikiran kita. Nah, terkadang kita itu menjadi takut dan justru menjadi orang yang mengikuti arus dalam kebiasaan yang salah. Jadi kita tidak perlu takut tampil sendiri dengan catatan kita tidak terbawa arus dalam kesalahan. Kita tampil sendiri untuk tetap mewartakan iman kita. Lalu poin yang keempat, kita harus bisa menjaga hati. Menjaga hati, di mana kita sering bawa iri hati, sakit hati, atau kepahitan dalam kehidupan yang kita jalani, itu bisa membuat kita menjadi rusak. Hal-hal negatif atau pengalaman-pengalaman negatif yang pernah kita alami, itu akan merusak rasa asing yang kita miliki. Saya rasa Bapak Ibu pendengar Radio RRI Banten dimanapun berada dan teman-teman sejawat sudah banyak tahu apa yang harus kita lakukan supaya rasa asin itu tetap kita jaga dan kita pelihara. Lalu poin yang kedua sesuai dengan bacaan ini tadi dikatakan bahwa kita harus dapat menjadi terang dunia. Nah, kenapa? Kita adalah penyuluh agama Katolik atau sebagai penyuluh di mana kita harus tetap menjaga agar cahaya itu tetap bersinar. Di sini berarti kita sembunyikan, tetapi kita tunjukkan dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Misalnya, kita membiasakan hidup penuh kasih, penuh kebaikan. Kita jaga sifat kejujuran. Kita harus juga bisa suka menolong atau ringan tangan lah dalam arti yang positif ya, sesuai dengan kemampuan kita. Bukan ada modus atau motivasi lain untuk seolah-olah menampilkan cahaya kita. Lalu kita juga harus suka mengampuni. Ini adalah kata sederhana tetapi sangat sulit untuk diterapkan. Mengampuni mudah diucapkan tetapi sangat susah untuk diterapkan. Lalu untuk menjaga cahaya tadi, kita tidak boleh menyembunyikan iman kita karena takut. Dalam arti, takut diketahui bahwa kita itu beriman Katolik. Itu tidak boleh kita lakukan. Kita tidak bisa menyangkal iman yang kita miliki dengan satu keyakinan bahwa Tuhan akan selalu menjaga dan menyertai setiap langkah hidup kita. Biarlah orang menilai negatif, tetapi Tuhan Maha tahu apa yang kita lakukan. Tetapi catatan juga bahwa kita tidak perlu pamer rohani ya. Karena terkadang kita itu sok juga. Jadi, aku ini orang yang paling kudus, aku ini orang yang suci, aku ini orang yang paling rajin ke gereja. Tetapi ternyata di balik itu secara iman atau kerohanian kita rapuh. Catatan yang ketiga, kita melakukan sesuatu atau perbuatan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan kita atau bukan untuk mencari agar nama kita dipuja, nama kita dikagumi, nama kita menjadi terkenal. Katakanlah kalau orang yang aktif di gereja atau pelayanan di gereja biasanya, siapa itu? Itu lagi, lu lagi. Nah, tetapi kita melakukan semua itu, kebaikan itu demi kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk mencari pujian bagi diri sendiri. Dan yang terakhir, bagaimana sih kita bisa menjaga agar sinar kita tetap bercahaya? Nah, ini tantangan besar buat kita dan buat semua orang. Justru di tempat gelap itu kita dibutuhkan supaya kita mampu menyinari dan memberi terang kepada banyak orang. Sebab
justru di tempat yang gelap itu cahaya kita akan bermakna buat orang di sekitar kita. Jadi Bapak Ibu semuanya, seluruh pendengar acara RRI Banten dimanapun berada, semoga renungan sederhana ini bisa meningkatkan iman kita dan merefleksikan kita secara pribadi. Oh, imanku baru sampai segini. Oh, imanku baru segini. Aku harus meningkatkannya, aku harus memperbaikinya, aku harus merubah hidupku sehingga apapun yang kita lakukan itu bukan semata-mata untuk kemuliaan atau ketenaran nama kita, tetapi adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan itu semakin dimuliakan melalui perbuatan kita. Karena Tuhan juga pasti akan memperhitungkan apa yang sudah kita lakukan selama hidup di dunia ini. Saya rasa itu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, marilah kita tutup permenungan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, kembali lagi kami ucapkan syukur kepadamu, karena dalam hidup ini Engkau selalu menjaga dan melindungi kami, menuntun langkah kami. Dan Engkau juga akan mengingatkan kami bila apa yang kami lakukan itu tidak sesuai kehendak-Mu. Untuk itu ya Tuhan, ajarilah kami supaya bisa konsisten dalam bersikap, dalam berdoa, dalam beribadat, dan rajin menumbuhkan iman kami dengan membaca kitab suci, sehingga apa yang kami miliki dalam hidup kami dapat kami wujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan tidak mudah terseret oleh arus dunia yang semakin tidak bagus ini. Kami juga mohon perlindungan secara khusus Tuhan bagi teman-teman kami yang mungkin mendapatkan tantangan dalam menjaga dan memelihara imannya. Semoga Engkau senantiasa menguatkan mereka dan mendampingi mereka, sehingga kami semua juga dapat tetap menjadi garam dan terang dunia, sehingga keberadaan kami berdampak bagi banyak orang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.